Oke, oke teman-teman semuanya bisa dicek di layar monitornya. Wes, oke ya, buat teman-teman semuanya udah kelihatan semuanya gambarnya seperti apa. Boleh-boleh dicek, ya kan? Eh, Silahkan. Oke, kita ngobrolin tentang Mbak Sekar. Selamat malam. Kita ngobrolin tentang kenapa berita itu menjadi viral. Oke, Mbak Aldawia, Mbak Via, Mbak Fitria Sipit, Mbak Artika, Mbak Ibnu Wan An. Wah ini Mandarin nih. Mbak Nisa Azhar dan Mbak Sosa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Artika, Mbak Sosa, Mbak Susiati, Mbak In. Malam. Sehat selalu. Oke. Mbak Sekar, Mbak Suwarti Azura yang di Facebook. Terima kasih Mbak Daya Cinta. Jadi malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang agak apa ya? Kita sedikit membongkar ya. Kita sedikit berusaha untuk belajar ya. Buat teman-teman semuanya boleh komen-komen ya. Kalau nggak pas materinya langsung komen aja pingin bahas apa monggo, nah kita bebas, asik Mbak Marcelino. Jadi kita membahas tentang media sosial sebagai sumbu ledak konflik sosial. Nah ini agak sedikit kita bahas ya karena kita ini hari-hari ini adalah di mana bahwa untuk membuat Mbak Nisa Azhar, Mbak Aji, Mbak Preti, Mbak Kofi 88. Jadi di era hari ini itu banyak sekali kita itu ngerasa bahwa konflik-konflik itu sering kali muncul. Waalaikumsalam Mbak Atik. Waalaikumsalam. Jadi banyaknya konflik, banyaknya hal yang muncul itu justru hanya gara-gara sesuatu yang saya pikir sifatnya sepele sekali. Sangat sepele sekali tapi bisa dan mampu membuat wow, apalagi ketika itu yang dilakukan oleh Bunda Izar selamat malam oleh orang-orang yang notabene-nya punya ya yang bisa menginfluence. Influence itu artinya yang banyak dilihat, ya kan? Yang banyak dilihat oleh teman-teman atau yang mempunyai isinya berita kui pokoknya anu FB isinya berita kui pokoknya anu ni haoma. Nah, ya saya bahas gambarnya Bu Warinta saya tambah rame ya Mas ya yang di YouTube saya share gambarnya dari Google, yang dari Facebook nggak bisa ngelihat, nggak apa-apa. Saya fokusnya di YouTube, Zoom saya masuk di YouTube kalau lihat apa yang kita bahas media sosial sebagai sumbu ledak konflik sosial. Tapi ini bisa diartikan juga sebagai bahwa sosial media itu tempat untuk kontrol sosial juga bisa. Jadi sosial media itu tidak melulu tentang sebuah persoalan di mana bahwa kita itu apa ya hanya selalu mengambilnya adalah hal yang buruk, ya kan? Saya stop share ya. Kita balik lagi. eh, tetapi justru di sosial media itu justru apa ya eh, membuat kita itu ngerasa bahwa isinya hari-hari kita itu kok ya itu aja gitu. Paham kan teman-teman? Kita selama ini dengan adanya sosial itu ada justru membuat kita itu merasa bahwa hidup kita itu hanya dikendalikan atau diaturnya hanya sebuah sosial media. Hadir Mas Andro, Mbak Paijo. Selamat malam Mas Andro. Malam Mbak Jaya. Sebenarnya nggak rumit sih, tapi dibuat rumit. Apalagi kalau udah spiral, bikin pro dan kontra serba-serbi dunia maya. Jadi Mbak Grace Kaitak hadir Mas. Mbak Atik Misal. Jadi menurut saya kita itu tidak perlu mempeributkan sesuatu yang sebenarnya semuanya juga sudah pada ngerti dan paham. Tapi karena itu banyak sekali yang menuju ke satu arah tersebut, maka itu menjadi perhatian. Alhamdulillah kalau teman-teman saya yang ada di sini, yang nonton, yang komen, itu saya rasa di apa namanya, di komenan saya, di komentar komenan saya itu hampir cuma 10% yang negatif, saya rasa cuma 10% dan saya senang. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, apakah layak ketika kita melihat sesuatu yang memang sesuatu itu tidak pantas buat kita.
atau cukup berhenti di kita. Nah, ini loh kadang-kadang. Jadi eh, layak dan tidaknya sesuatu itu harus kita konsumsi. Itu kan kembali ke dirinya masing-masing. Nah, masyarakat kita itu kenapa mudah sekali, ya kan? Kalau melihat seseorang yang tersakiti atau melihat melihat orang itu kok dihabiskan, nah, itu kayak menjadi sesuatu yang mereka. Saya nggak ngambil contoh yang kemarin ya. Saya ngambil contoh kalau ada yang ribut, berantem, jambak-jambakan. Nah, itu wis pasti nge-share-nya kemana-mana. Tapi belakangan ini sudah mulai yang berantem nggak ada. Dulu-dulu banyak. Merintis gara-gara reputasi anaknya dipertaruhkan. Ya kita doakan Mbak Misyu. Makanya kan kita yang ada di sini tuh mencoba membuat konten di mana konten itu tidak memfokuskan kepada apa yang sedang terjadinya, tapi dampak yang akan ditimbulkan dari konten-konten yang dirasa tidak memberikan potensi dan peluang kebaikan gitu. Aku ora loh Mas. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih. Jadi kadang kemarin juga saya nonton ya teman-teman. Saya nonton sekali lagi, saya nonton teman kita yang jualan. Ya, teman kita yang jualan. Lagi baru mbak-mbak Maktum. Jualan di depannya BNI kan. Eh, itu juga cet, langsung di apa di foto jepret langsung dinaikkan deh. Netizen 62 senang-senang huru hara. Nah, ya. Padahal sebenarnya di hari Minggu kemarin itu ada berita Ustadz ya, Ustadz yang datang di Taiwan. Tapi beritanya itu sangat sedikit sekali loh, teman-teman. Ya itulah. Semakin sadis barang sepele jadi gawe nek kata wong Jawa Mas Andro ya. Barang sepele jadi gawe hadir. Jadi yang terjadi itu kemarin kan ada pengajian ya kan. Tapi kenapa beritanya yang mencuat itu justru yang itu? Menurutku dia tidak konsisten dengan ucapannya sendiri itu saja. Wah, dibalik noronon nih. Ya oke, kita terima. Samen berkomen kita terima. Mbak Surnarti Rizwan, Assalamualaikum Mas Andro hadir. Zaman sekarang netizen semakin sadis. Jadi sebenarnya kalau aku nyimak aja Bu, daripada salah komen nyimak aja. Nggak apa-apa, sebenarnya komen itu juga nggak ada masalah. Itu kan kita ngajuin pendapat. Cuman kadang saya begini, kalau barang begitu itu kita lihat nggak bagus, sudah salah. Jadi aku upload nek reel hadir nek Ustadz Hanan, tapi ra nek sing delok lah ini Mbak Maju Cai. Sesuatu yang negatif itu lebih cepat. Jadi bad news is good news. Nah ini yang sebenarnya kita selalu bahas. Bad news is good news. Jadi seolah-olah kejelekan-kejelekan yang terjadi di seluruh muka bumi ini itu akan menjadi bahan tontonan yang menarik. Bahkan lebih cepat dari virus corona. Waalaikumsalam Longping. Netizen seneng huru-hara langsung digoreng. Kalau kebaikan susah viral. Bener ya Mas Andro? Ya, boleh, boleh. Makanya saya benar-benar juga berjuang ya, berusaha ya kan. Saya nggak bisa menyalahkan keadaan ya, apalagi teman-teman. Saya nggak pernah mau ingin menyalahkan apa yang terjadi ke teman-teman. Bahkan ketika ada yang komen di tempat saya, kamu kok sok bijak. Nah, ini indikasi. Kamu kok sok bijak. Ini indikasi bahwa sebenarnya kalau ada banyaknya komen yang seperti itu, berarti ada mulai kemunduran cara berpikir. Nyimak saja, Princess. Karena namanya manusia hidup itu semakin hari semakin belajar untuk menjadi bijak. Nah ini, ya kan. Karena kadang-kadang sekali lagi adab, ya kan. Ini sudah tidak menjadi sesuatu yang utama. Nah, algoritma sosial media, Mbak Princess Novita sama Mbak Siti Korea, nyimak saja ya, Mbak. Ya, algoritma itu kalau sesuatu itu mencuat, itu karena tertonton dan bolak-balik ditonton, 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 ditonton. Lain, berita yang baik itu harus jadi tontonan yang harus di expose.
Sudah hal mutlak kalau huru hara banyak yang share Mas Andri. Iya, makanya di sini aku seneng nih yang masih komen ini adalah masih masih positif bawaannya. Belum nanti ada muncul yang negatif. Nggak apa-apa. Ya kita nggak cari. Jadi yang komen ini masih positif semuanya. Ya Hanan, tapi gak enek sing delok ya. Harus konsisten, Mbak, nanti. Jadi pengajian atau apa, memposting sesuatu yang positif, positif itu lakukan secara konsisten. Nah, disitulah sebenarnya orang-orang baru kali ini ada hal viral yang bikin aku mumet dasnya nggak bisa nyantai main dasar. Nyantai aja lah, wong aku aja nyantai kok. Aku cuman ngomentari Mas Andrew sekarang nggak bengok, jadi makin laksing. Long video kurang tak upload Ustadz Hanan kalah karo bakul tempe goreng Melayu banter karo Mbak X Malaysia Mandarin. Ya, Mbak Maju Cahayu naik kan gitu. Saya sepakat. Asli aku nyimak aja dan ambil pelajaran di setiap konten. Boleh, boleh, boleh. Aku tak nyimak ambil yang positif tinggalkan yang negatif. Mbak penghuni dukuhan siap. Jadi kembali lagi ya, semuanya itu kita itu bisa bergerak. Banyak yang ditolak dan banyak yang iring ketika salah sedikit di situ kesempatan orang iri untuk menghujatnya dan memang benar peribahasa nilai setitik rusak susu sebelah. Karena sibuk ngonten aku nggak roh enek rame-rame jiwa kepoku meronta-ronta. Ya, ya. Satu 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 hal juga kalau kita itu menyibukkan diri untuk sebenarnya apa yang ingin kita mau tampilkan, maka kita tidak akan berkonsentrasi dengan hal-hal yang di luar sana, yang tidak semestinya untuk kita siapkan. Berarti sebenarnya kita menyibukkan diri itu sama saja memberikan energi positif kita untuk memunculkan karya. Aku juga ambil yang positifnya aja. Ya, boleh, 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 boleh. Bagus. Sampai detik ini penontonku masih sangat bagus ya. Makanya nggak viral-viral. Betul Iku Mas Andrew. Karena ya memang nggak nyari yang viral. Nah, pertanyaan banyak yang ada itu bahkan majikan mapan, majikan pelit, ya kan? Majikan itu yang sesuka hatinya, gitu. Iya Mas Andro, yang pinter pasti no comment, cuman ambil positif, buang negatifnya buat pelajaran yang negatif jangan ditiru, gitu loh. Jadi masalah-masalah dengan majikan itu dan masalah-masalah yang ada di Hong Kong itu sebenarnya masih banyak banget gitu. Sekarang untuk menjelaskan extend visa dan juking saja itu di konten saya kalau saya hitung itu mungkin ada 10 sampai 20 ya kan. Aku kadang ketinggalan pen live, nggak apa-apa. Narcissistic disorder ki ciri-cirine piye Mas? Oke, Mbak Gresly sudah mulai bertanya ya teman-teman yang di Facebook ada yang bertanya ke saya jadi saya akan bahas narcissistic disorder karena yang teman-teman tulis apa namanya pernyataan. Nah, ini ada pertanyaan. Iya Mas Andro, positif info positif terus dan lakukan itu semua. Narcissistic disorder iki cirine piye? Begini, Mbak. Kita berbicara NYPD atau disebut sebagai Narcissistic Personal Disorder NPD. Personal Disorder NPD. Itu begini. Kalau manusia normal, gampangnya satu ditambah satu, itu jawabannya pasti dua. Itu manusia normal. Tapi kalau manusia narsistik, satu ditambah satu, jawabannya itu tiga. Nah ini kalau secara harafiah. Jadi dia mencoba membenarkan satu tambah satu itu tiga dengan segala alasannya, dengan segala opininya, dan dengan segala logikanya. Itu ciri yang paling gampang, narcissistic disorder. Satu itu. Terus yang kedua, di saat semua manusia ya kan? Semua manusia itu warnanya jadi eh, kita semua misalnya nih pakai baju hitam, ya kan? Ada ada sebuah acara kita mengharuskan semuanya menggunakan pakai baju hitam, tapi dia pakai baju merah dan dia sangat percaya diri dengan kemerahan.
Itu salah satu juga ciri. Itu namanya narcissistic disorder. Oke, kita lihat baca komen dulu. Majikanku ngerti beritanya Miss ini langsung wae lampu merah. Puyau lan suhua. Jari jangan sembarangan ngomong atau komen. Ya, nggak apa-apa. Aku juga pernah di kos pas tunggu visa bawa kembaranku ke kos numpang makan nggak pamit ke kos aku juga dimarahi dan uang sisa bayar kos nggak dikembalikan. Yes nggak apa-apa cuma 80 dolar. Sebenarnya saya suka konten-konten Miss Uni, Mas Sandro dan Faisal karena mereka semua tujuannya baik. Cuma karena kesalahan satu netizen jadi ribut seolah semua kebaikan mereka tiada artinya. Wah, wis, itu pendapat monggo. Ke rumahku di mana mau main? Oh, monggo silakan. Kantin di konten saya eh, rumah kita itu alamat rumah saya. Nggak tahu kok hadir Mas. Bro, ngono wis lagu lama. Iya iya, lagu memang lama. Tapi kita yang jadi orang lama tidak bisa merubah lagu lama. Tidak bisa semerta-merta merubah sebuah kebiasaan atau adat yang ibaratnya itu bisa kita tentang. Tapi hari ini saya ngelihat dulu seringnya ribut jambak-jambakan. Tapi sekarang walaupun ribut dan jambak-jambakan itu nggak spiralnya nggak banget. Jadi teman-teman sudah mulai pintar, ya kan? Hidup kita itu kan kalau bisa jangan sampai kayak gini loh. Kadang-kadang teman-teman itu kayak gini. Bahasa Mandarin wis go internasional. Sing jadi tersangkanya XTKW mentang-mentang pakai bahasa Mandarin. Ya. Jadi Mama Aldi semua agent itu punya aturannya masing-masing. Wis nggak apa-apa boleh, nggak ada masalah. Agent. Saya nggak membahas agent. Saya membahas sesuatu yang viral. Ya kan? Itu penyebabnya apa? Oke, NPD. Apa namanya? Disorder tadi ya. Apa namanya? Narcissistic NPD disorder. Penyebabnya itu begini. Orang ya kalau tidak pernah diberikan kepercayaan di masa lalunya. Di masa lalunya kita itu selalu tidak dipercaya. Di masa lalunya kita tidak selalu dianggap. Mbak Grizzly pertanyaannya keren. NPD. Narcissistic Personal Disorder. Nyimak lah sambil rehat Mas Andro. Iya. Penyebabnya apa Mas? NPD itu adalah di masa pertumbuhan dan perkembangannya dia tidak pernah dianggap. Dia dinyek, dia ditekan, dia dibully. Dia tidak diberikan kesempatan untuk mengapresiasikan dirinya, ya kan? Nah, di saat orang tidak mempunyai kesempatan itu, kemudian itu orang yang butuh pengakuan. Jadi oke, betul juga Mbak Miss Yu. Jadi ini kan Mbak yang di Facebook nanyain apa penyebabnya. Jadi karena tidak adanya bentuk kasih sayang, tidak adanya bentuk pengakuan. Oke, ya udah sekarang giliranmu. Kan ada yang eh, betul banget itu Tina Patria, Mbak Tina Patria. Tumben ngomong. Jadi seseorang yang dulunya tidak pernah diberikan pengakuan, tidak dianggap, tidak dimanusiakan, tidak diorangkan, dan tidak cukup dengan kasih sayang. Nah, makanya akhirnya begitu dia punya kesempatan dan dia dirinya sendiri, ini loh aku seperti ini karena dia udah merasa pantas dan aku dendam hari ini karena aku dulu dinyek-nyek, dihina-hina. Jadinya begitu. Tapi masalahnya sekarang ini Faisal Soh kok menggiring opini, ujaran kebencian terhadap sosok Miss Yuni itu juga nggak baik dampaknya. Udah melebihi batas, ya nggak apa-apa Mbak. Dia mau, yang penting kalau sampean lewat, yang dilewati di skip. Nek lewat dan di skip. Nah, kalau kalian dilewat dan skip, lewat skip, berita itu tidak nyantol. Tapi kalau lewat terus ditonton sebentar, ya kan, lewat ditonton sebentar, terus lama-lama ditonton terus. Nah, sama YouTube itu akan dilempar-lempar lagi. Sama Facebook dilempar-lempar lagi. Sama Reel dilempar-lempar lagi. Sama semua sosial media dilempar-lempar lagi. Jadi caranya adalah ya kita.
Oke, kita share ya NYPD. Nah, yang kita tanyakan makin lama nyuruh dua sengkuning yang di boarding muncul minta maaf kalau pingin usaha ya nggak apa-apa. Ya itu kan ya biasa sih. Kalau wis gue geran kan ya ditowers no terus jadi kayak sinetron terus kita nanti endingnya kayak gimana akhirnya gimana ya wis. Apakah itu termasuk mental health? Ya, gangguan mental, NPD. Jadi narcissistic personal disorder. Tapi NPD itu juga perlu, Mbak. Salam waras Dek Sandro, Mbak Erli Fajar, Mbak Krisli. NPD itu perlu. Kayak saya ini untuk menyuarakan sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu, itu harus butuh orang yang narsis, ya kan? Tapi narsisnya lebih diarahkan membagi hal yang positif. Kalau narsis hanya ingin sebentuk sebagai sebuah pengakuan, itu kan kerasanya beda. Aku lihat Faisal So ucapannya ngeri. Ya biasa karena memang dia biasa begitu. Itu loh. Wah, Mbak Endang Darwati, Mbak Anissa Azhar, Mbak Winda Aprilia, Mbak Nyimas Kunti, ya, Mbak Ani nih, ya, Endang, Maju Cahayu, ya, Mbak Maju. Aku juga tak skip, masa nih Miss Juni nggak tega aku daripada ikut emosi mending gak. Nah. Jadi menurut saya, kalau kita tidak melihat, bukan karena kasihan dari A dan B dan C, tapi menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak penting bagi kita. Nah, kalau kita sudah menganggap seperti itu, maka akan skip. Disorder itu penyakit. Ya, itu namanya gangguan mental health. Jadi kayak gini nih, ya, hanya gara-gara kita itu kepingin dilihat seseorang, maka kita tiba-tiba pakai bikini, pakai baju, pakai celana dalam, terus keluar dari rumah. Nah, itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak wajar. Ya karena apa? Ingin semua orang itu melihat dia. Dan kalau orang itu sudah melihat dia, itu rasa bahagia, euforianya itu tinggi gede. Tapi kan ada kan? Tapi kan ada yang teman-teman dilihat orang lain ini tambah malu. Nah, ini narsistiknya rendah. Mas Andrew stay health dan tetap ada buat kita semuanya. Jujur sekarang ini kok ngeri lihat para konten kreator bersedekah nggak apa-apa, santai saja. Kan masih ada saya. Saya nggak bahas mereka. Apakah tergolong orang yang suka halu itu juga, Mas? Nah, kalau halu itu sebenarnya bukan NPD, Mbak. Kalau halu ini beda. Halu itu seseorang yang melihat sesuatu, kemudian dia bercita-cita untuk melakukan sesuatu hal yang dirasa itu tidak memungkinkan buat dia. Itu halu. Gitu. Bersih tegang. Aku cukup tahu dan ambil positifnya fokus di timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Mbak Retno Kristina. Nah, ini bagus dialihkan. Ya kan, Mbak Wiwi. Aku ngefan dua-duanya banyak menolong TKI. Tapi heran kenapa manggil yang lebih tua kok jangkar, nggak ada CC atau Mbak jadi kurang respect. Nggak apa-apa, itu biasa. Jadi saya bilang santai, tenang. Jadi kalau Cinta Fitrinya mereka berdua, tetap kalian pantau ya sudah. Nah, ini setuju saya. Apa saya termasuk yang gitu pemalu kalau di depan umum berlarinya lewat tulis. Nah, ini beda. Makanya kan ada seseorang yang introvert, ekstrovert. Nah, itu kalau bicara masalah seperti itu ya. Orang yang suka halu, apakah apa tergolong orang yang suka halu itu juga, Mas? Beda ya, halu sama NPD itu beda. Pinter belum tentu beradab. Nah, Mbak Nyimas Kunti ini kalimatnya komennya dikit, tapi benar. Banyak orang pintar, tapi belum tentu punya adab. Dan di sosial media itu tidak dibutuhkan adab. Karena apa? Mereka tidak ingin membangun personal branding mereka itu dengan baik.
Yang penting mendapatkan penonton banyak itu enough. Akhirnya mereka tidak mementingkan adab. Kayak saya nih, kalau teman-teman lihat dan belum kenal saya, ngonten topinya dibalik, ya terus ngomong, kok kayak gitu gitu. Mbok yo sing rapi rambutnya misalnya disilak nong ini, disureni, terus macak klimis, terus baru ngonten. Nah, kadang-kadang kayak gitu tuh. Orang menganggap itu beradab. Misalnya aku kayak gini dan aku nggak pakai topi dibalik. Nah, kalau kayak gitu kan Mas Andro kelihatan ganteng. Nah, bukan berarti penampilan itu bagian dari adab. Iya, bagian tapi nggak semua. Orang yang sering emosi itu sebenarnya dan ngomongnya teriak-teriak itu ada yang nggak wajar dalam dirinya. Iya, ketidakpuasan. Orang yang emosi itu sebenarnya ungkapan ketidakpuasan terhadap sesuatu. Kesel lah bahas yang viral, menyelesaikan bukan ranah kita, penting kerja, tanggung jawab pada majikan, ya gaji, mungkin perang selamanya. Ya, makanya itu akan cepat berlalu ditumpuk dengan berita yang baru. A, B, C, D, ikut campur orang sambil ngamuk-ngamuk, sambil menghina-hina, merasa dia lebih hebat, apa itu termasuk star syndrome, Mas? Iya, sebenarnya iya, salah satu narsistik iya, ya. Semuanya bisa termasuk, tapi kapasitasnya diteruskan apa enggak. Tetapi bisa juga momen ya teman-teman. Ada momen. Jadi orang itu ikut-ikutan. Jadi kalau ada orang berantem ya, misalnya kita tahu ada orang berantem, orang yang tiba-tiba teriak-teriak itu sama saja orang yang di pinggirnya terus ngasih tepuk tangan dan sorak-sorak. Nah, gitu teman-teman. Itu yang kita sebut sebagai ya sudah, ayo, dengerin Mas Andro sambil nyuci piring. Hadir Mas Andro. Ya, dia sakit paranoid ketakutan yang sesuatu belum tentu terjadi. Ya kembali lagi ya. Iya yo. Oma gemoy. Waalaikumsalam. Narcissistic disorder bisa kembali normal lagi tidak? Bisa. Mental illness. Bukan mental health, Mbak. Tadi mental illness. Jadi gangguan mental. Mental illness itu bisa sembuh. Bisa. Dengan apa? Perhatian. Perhatian, kasih sayang. Semua penyakit mental itu akan kalah dengan perhatian, akan kalah dengan kasih sayang. Coba kalau teman-teman lihat ya, ada yang tunadaksa itu yang suka marah-marah, tapi kita selalu ada di sebelahnya, kita selalu ngomong dengan baik, kita selalu ngomong dengan tenang. Lama-lama dia juga merasa lebih tenang. Makanya ini, kalau kita benar-benar berbicara tentang sehat Bang lama nggak jumpa ya Mbak Cuk, Cuk Icuk Setiawan ya. Jadi tentang star syndrome. Nah, ini ada yang ngomong lagi star syndrome. Ini kalau nggak salah semuanya diambil dari bahasanya si Kontring ya, kalau nggak salah. Kontring kan sering bagi itu semuanya. Nggak apa-apa kita bahas di sini. Nggak apa-apa dia dia bahas tentang segala sesuatu. Nggak apa-apa. Wong positif ya kita bahas. Star syndrome, ya kan? Star syndrome juga itu ibaratnya kayak gini ya teman-teman. Eh, aku iki udah star. Jadi aku mau melakukan apapun orang tidak akan memperdulikannya. Orang tetap mengelulukan aku sebagai star. Itu star syndrome. Malah dengar kata-kata Miss Unique ngeri-ngeri sedap Mbak masih-masih. Iya, ya. Kalau itu memang ya menurut saya sudah aram bunyi. Tet, 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 tet. Harusnya itu tidak sampai terucap. Tapi ya sudah. Kita nggak bahas itu. Star syndrome, ya kan? Jadi ibaratnya kalau kalian sudah punya pengikut yang sangat banyak, kemudian dia dia melakukan apapun terus tidak ditolerir. Makanya kenapa kadang-kadang kita kalau udah kelewat batas orang yang star syndrome, terus kita bilang boykot. Nah, kalau sudah netizen ngomong boykot, terus diboykot semua, nah kelar sudah. Nah, kalau saya jiwa narsistik ada, jiwa star syndrome ada, ya kan? Ada, semuanya ada. Sombong ada, pede ada,
over PD ada semua saya. Tapi saya tahu di mana saya menggunakan kepedean saya. Star syndrome karo temperamen koncone apa bukan? Mas, bukan, beda. Temperamen itu kita gampang tersinggung. Temperamen itu gampang tersinggung, gampang tersulut, gampang emosian itu temperamen. Kalau star syndrome itu cenderung bahwa aku itu ya wis wong terkenal, jadi aku lapo ae gak masalah. Apa orang yang emosinya jepat-jepat itu termasuk temperamen, Mas? Boleh, termasuk kalau Mbak Sulim Kevin T betul. Sebenarnya banyak pelatihan-pelatihan hari Minggu yang mental illness, membaca mental illness, tapi kadang-kadang sekali lagi ya karena hari Minggu dan mereka tertutup dan mereka nggak bikin konten yang masif gitu. Nah, kalau aku kan terus hari ini aku bikin, besok bikin, besok. Temanya bisa banyak sekali. Wong videoku ada 5.400. Saya tidak akan pernah kehabisan tema gitu loh. Ucapan Mas Andro benar sekali. Salut jempol Mas. Biasa aja, Mbak. Podo ae, saya juga sama kayak sampean. Kadang-kadang ya nek bengoknya juga kalau kalian perhatikan kan kalau aku jelasno angel. Padahal di dunia pun belum tentu kabul. Ya, kalau Mbak Manda Gazala, kalau ada yang tanya dan belum terjawab, boleh boleh dikomen lagi di bawahnya. Keputusan Bro Sandro untuk tidak menerima telepon secara live, menyaring hasil rekaman mana yang layak tayang adalah bentuk tanggung jawab sebagai konten kreator sejati. Semangat selalu untuk memberikan konten yang terbaik. Nah, jadi saya pernah ya teman-teman, mohon maaf sekali lagi mohon maaf, ada anak yang memang jual diri, teman-teman kita, PMI juga, karena kecelakaan bapaknya, kecelakaan anaknya, ya kan, bapaknya meninggal, anaknya kecelakaan, dia nggak punya duit, habis, nggak bisa pulang, stres, akhirnya dia masuk apa namanya WA apa ya namanya WA yang perkenalan atau apa WA yang apa open BO, saya rekam itu suaranya. Saya rekam dia cerita dari awal sampai akhir. Tapi sampai detik ini konten itu nggak saya naik. Saya masih punya. Jadi nggak semua. Makanya kan nggak viral. Karena beritanya nggak jepat-jepat. Nggak apa ya. Kadang-kadang ada yang mancing. Ya kan. Aku kok kangen Mas Andro nggak marah-marah lagi. Ada yang mancing, teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa. Kadang-kadang memang kalau ngelihat itu kayak seru gitu. Nek pas emosi malah menyakitin diri. Iya bener. Devi Satria, Mbak Devi Satria betul. Dulu miskin dan tiba-tiba diberi kekuasaan yang gini jadinya dia lupa asal usulnya juga jadi TKU. Assalamualaikum Mas Andro Salam Cilacap hadir derek siap Mbak Sari Lestari telat baru saja kerja mandi. Mbak Umi Salama tadi dilanjutin siapa tadi Mbak Manda. Aku temperamen kalau sama bujuku Mas ya jangan jangan jangan. Oh Mbak Grace nanya Mas orang yang mempunyai narcissistic disorder dia menyadari tidak lebih banyak tidaknya Mbak. Karena orang kena gangguan mental itu biasanya eh, gangguan mental membuat gangguan mental itu kadang-kadang tidak terasa, Mbak. Mbak Bunda Reva ya orang sombong, oke. Mbak EPL nyimak Mas siap. Jadi orang yang kena illness, mental illness itu biasanya dia tidak menyadari. Yang melihat lebih banyak melihat itu orang lain. Kalau teman-teman ngerasa kadang-kadang di MTR ada orang ngomong sendiri terus teriak-teriak sendiri itu jelas gangguan mental. Ketika kalian tanya, kamu kena gangguan mental kok kamu teriak-teriak jawaban, enggak, aku enggak ada masalah. Nah, jadi seperti itu. Mas kok enek bahasan jepat-jepat itu. Singsoy, Pati, Jempol 47. Terima kasih Mbak Endang Darwati, Dani Muhammad. Semangat wis Mas. Dengerin Mas Andrew sambil mandi kuliah gratis. Terus orang ya gimana sekarang? Maksudnya gimana? Tidak bisa membedakan antara menasihati dan menghina, yang penting teriak merasa hebat di depan orang banyak lama belenda. Ini juga bisa disebut sebagai
narcissistic disorder plus juga star syndrome. Bisa. Saya nggak menyebutkan orang lain seperti itu ya. Mbak Saril Serangge matur nuwun sampun jawab salam kula Mas Sandro kula nyimak mawon. Nyimak aja Mas Sandro. Enggak apa-apa nanya itu juga boleh. Karena saya fokus kepada kalian ya. Saya fokus sama yang nonton, yang komen di Facebook dan di YouTube. Saya tidak ngangkat telepon, saya tidak melihat yang lain, tapi saya fokus kepada kalian karena memang saya ingin berinteraksi dengan teman-teman. Mbak Cinta Merana, ni hao Mas Sandro. Baik, Taiwan, Taiwan. Masuk, masuk. Sudah iclik apa belum, Mbak Cinta Merana? Iclik, iclik. Ya, jadi makanya aku ini pingin ngomong, pingin berkomunikasi. Karena memang kalian kan punya waktu terbatas, nggak mungkin punya Zoom, ya udah live-nya lewat ya lewat, diperhatiin ya diperhatiin, enggak juga nggak apa-apa. Nanti kalau mau nonton lagi, penjelasan lagi, bilang, sekap, sekap mas. Nomor sekap, nggak iclik tapi sekap, masuk. Abden, Codau, Mas Andro, Mbak Aldawia. Mbak Aldawia pamit, oke siap. Kuangen. Mana Mbak Yuli? Dia tidur. Mas, orang Hongkong rata-rata suka ngomong sendiri, terus tiba-tiba marah nggak jelas. Apakah itu tanda ODGJ halus? Weh, pertanyaan yang keren. Jangan Hongkong, Mas, pengen iclik nih Hongkong budal. Oke, Mbak Kris juga punya pertanyaan ini, Mbak APJD ya punya pertanyaan. Ya tak jawab dulu ya pertanyaannya teman-teman. Kalau ngomong sendiri, tiba-tiba marah dan kemudian nggak jelas, itu lihat frekuensinya sering nggak? Kalau itu frekuensinya sering, berarti bisa disebut sebagai mental illness. Kalau cuma satu kali aja, mungkin dia lagi dimarahi di kantor. Kemudian dia mencoba melampiaskan. Tapi besok lagi, lusa lagi, Mbak ABCD dia ngomong lagi, ya sudah. Sampai deket-deket aja. Ayo teman-teman, like-nya YouTube baru separuh, yuk like yuk. Mbak Maju Cahyo nggak usah, kita nggak kepingin dibegitukan. Pokoknya kalau yang bermanfaat, monggo. Kontennya sekarang kemana-mana masak banyu branded. Zara dibahas, bilangin Mas Zara lagi diskon. Mbak Lisa Ponorogo, yes. Marah Mas Andro, marah gak apa-apa asal maknanya mengarahkan kita yang baik kita semuanya. Yo, boleh, terima kasih. Karena kadang-kadang orang dengan nada tinggi itu juga tidak terbiasa. Tinggal tunggu kelanjutannya nanti pas terjadi keluarga dengan cara yang halus. Apalagi kalau keluarga Mbak yang dipulangin nggak terima dengan perlakuannya. Dengan kata lain udah menyakiti hati orang lain. Ya kita doakan supaya mereka baik-baik saja. Makau hadir. Terima kasih Mbak Liang Aning. Mbak Hadir. Mbak Marza kena mental. Sehat selalu. Mbak Kofi 88. Udah jelas-jelas deglek, deglek, degleng. Segleng. Belum Mbak. Mas Andro kalem gini manis banget. Mas. Terima kasih. Saya belajar Mbak teman. Saya belajar. Benar saya belajar. Kalau saya dulu ya ngamuk-ngamuk teriak, tapi setelah saya diingatkan sama Gusti Allah, saya harus belajar lagi lebih cooling down lebih tenang lagi, lebih banyak lagi. 10.000 itu juga subscriber 10.000 itu orang yang sudah mau dan percaya saya harus menjaga kepercayaan itu walaupun suatu saat nanti bisa jadi aib saya juga kebuka. Aib saya ini masih banyak ditutupi, tapi ya gak apa-apa. Berarti NPD butuh psikolog ya Mas. Sebenarnya butuh psikolog boleh, tapi butuh teman yang mau mendengarkan itu juga sudah bisa Mbak. Cukup. Mbak Miss You. Oke, sekarang aku males nontonnya apalagi kalau trial ya. Ya, monggo. Selamat malam hadir Mbak Maria Maria sehat selalu terima kasih. Happy Vale nyimak Mas Andro sehat selalu terima kasih Mbak Anissa. Aku kalau ngomong nada tinggi capek mungkin karena nggak terbiasa. Iya, oke, kita cek ya yang di Facebook. Orang yang mempunyai narcissistic disorder perlu konsultasi psikolog apa nanti bisa sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri kalau dianya segera menyadari bahwa dianya punya masalah. Tapi kalau dia tidak punya masalah, butuh teman yang mengingatkan, yang ngasih tahu. Karena psikolog itu bayar loh, teman-teman. Psikolog nggak ada yang gratis, ya boleh, boleh datang, tapi ada yang bayar. Mbak Yul kemana? Mbak Yul tidur. Lah aku biasanya kalau ke pasar ketemu orang sini yang teriak-teriak jepat-jepat ngono apa temperamen. Yo sampean lihat Mbak, sering orangnya itu-itu aja atau orangnya beda-beda. Pokoknya kalau jumlahnya frekuensinya itu berkali-kali dan sering, ya kan?
dan orangnya sama, ya jelas itu jelas kena gangguan mental. Seperti itu. Kalau ngomong nada tinggi capek, orang miskin diharamkan beli baju Zara karena wis ya pokoknya ngambrak. Nanti itu karena gini, sesuatu yang akan berhubungan dengan Miss itu, Mbak itu, YouTuber, Mbak itu semuanya. Nanti akan coba dikritisi terus. Mereka akan coba mengaitkan agar nyantol terus, nyantol terus, nyantol terus. Ikut naik, ikut naik, ikut kedorong naik. Mbak yang dipulangkan sekarang lagi sama Koko Faisal tadi lihat TikTok bahas baju-baju yang dikasih juga ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya kalau menurut sama nikmat ditonton, ditonton. Saya nggak nonton, ya kan. Mbak minum sih Mas. Terima kasih sudah diingatkan sama Mbak Manda Gazala. Terima kasih sudah disiapkan air putih sama istri saya. Saya minum. Oke. Yo tong hadir Mbak Andrea Ratna Cinta sayangi jantungmu Mas jangan terlalu keras dalam menyampaikan edukasi sama teman-teman PMI pada dasarnya kita harus lebih bijak belajar dari berbagai kasus terdahulu. Anda tahu aja, Anda pasti nyimak saya. Terima kasih diingatkan. Orang kalau lagi dalam keadaan amarah jangan langsung ngambil putusan. Iya siap Mas Dani. Maaf ya Mas Andro, bahasaku itu sedikit selengean kata lain dari brandy. Mbak Kopi 88 boleh. Lebih suka menjadi termasuk gangguan jiwa nggak? Nah ini Mbak Tia nanya ya teman-teman. Eh, Mbak Tasya Amelia, Mbak Kris tak jawab nanti pertanyaannya sampean kita jawab yang di YouTube. Lebih suka menyendiri termasuk gangguan jiwa nggak, Mas? Ya, sekarang menyendirinya itu karena apa, Mbak? Menyendirinya karena memang pingin me time, pingin tenang, pingin relax, terus sampean cenderung introvert. Introvert itu tertutup, tidak mau orang lain mengetahui masalahnya sampean. Sampean justru dengan tenang, dengan sendiri itu sampean merasa tenang, merasa happy dan bisa nulis, bisa semuanya mengekspresikan. Itu bukan gangguan. Tapi itu lebih ke arah karakter, Mbak. Nggak masalah, Mbak Tia. Jadi kalau yang dibilangnya gangguan gangguan adalah ketika sendiri ngomong-ngomong sendiri kepalanya dibentur-benturkan tembok. Nah, itu baru gangguan jiwa. Stres dan depresi. Mbak Eva Teresa. Mas Dani. Oh iya 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 iya. Oke. Mbak Iin aku tidak nonton. Oke. Hadir Mas Sandro, Mbak Yumana Diro. Mungkin lagi lupa kalau mati nggak nunggu sakit lagi ngomong kena serangan jantung juga bisa mati Mbak Sulastri, Mbak Sulastri. Istirahat yang cukup, jaga kesehatan Mas. Kami semua masih membutuhkan sampean. Terima kasih. Ya, makanya tadi istri bilang kalau mau live segala live jam 10 selesai atau 11 jangan terlalu lama gitu. Oke, nanti saya jam 11 ini sudah pas ya. Nanti sebenarnya sudah juga mau menit 45 menit. Oke, kita 5 menit lagi kita untuk tutup sambil semuanya. Malam Mas Andro Cungsawan hadir, dia mungkin over introvert. Mas Andro kantornya di mana? Nah, rumah kita cek ya, ikut live lumayan. Ke depan kita para netizen Mas Sandro tetap positif, saling bertukar pikiran. Kuliah gratis bolo. Gak apa-apa dikomenin yang ingin mau dibahas. Kalau perlu komen nanti akan saya siapkan materinya yang saya bahasnya tidak terlalu panjang. Aku sebel sama Mbak yang nggak tahu asal usul Mas Sandro sama Miss Yuni. Ketikanya nggak dijaga. Santai saja, tenang saja, nggak apa-apa. Netizen itu bebas. Omong isu ya biasanya muncul ya kan Mas Andro. Ya, emosi itu sudah semuanya tidak terkontrol. Terima kasih sudah kasih cara download ECD. Saya sudah sampai Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Yuma Nadiro. Terima kasih, terima kasih. ECD gampang Mbak, tenang aja. Kapan tak dolan Rono Mas Monggo. Satu hal lagi, kalau NPD tidak tertangani apa bisa OTW ke ODGJ? Bisa Mbak. Jadi kalau NPD tidak ditangani, sama lihat Joker. Joker itu orang yang diem, tersakiti, dia percaya diri, akhirnya dia membunuh orang, membunuh di filmnya itu dia membunuh pada acara talk show. Nah, NPD itu dia akan menyakiti orang dengan kalimatnya, dengan kata-katanya, dengan fisiknya bisa. Nantinya akan ke situ. Kita tidak bilangnya ODGJ, lebih ke akhirnya akan disebut apa ya
apa ya, brutal dan tidak punya kasihan, empati hilang. Itu dampaknya Mbak Grace. Oke. Oke, apakah saya juga mungkin introvert? Beberapa tahun belakang lebih suka di rumah, nggak suka libur, berubah total dari tapi lebih suka selancar di medsos. Ya nggak apa-apa. Senang bisa ketemu langsung dengan Mas Andro meski selewat doang di jalan. Sehat Mas Andro dan Mbak dan istri. Oh tadi yang di Mongkok ya Mbak Miku. Terima kasih. Mas, bukannya orang terlihat bahagia bisa jadi juga mengidap gangguan juga apa enggak? Nah, ya bisa. Tapi bahagianya itu enggak normal, Mbak. Jadi tiba-tiba ketawa, tiba-tiba senyum, tidak ada alasan. Nah, itu baru. Ya, itu bisa. Makanya kita harus indikasi itu semua. Mental illness itu benar-benar kita harus memahaminya secara panjang. Joker sama dengan psikopat. Ya wes rehat selalu Mbak Yuli, terima kasih. Aku suka menyampaikan Mas Sandro orangnya selalu nyantai, terima kasih. Mas Sandro, aku suka ngomong sama Manuk Bio, apa itu termasuk gangguan mental? Enggak Mbak, karena Manuk Bionya sama najari ngomong. Mas, aku pernah punya gangguan mental, aku cenderung pengen didengar, didengar dan menonjol. Aku pengen semua perfect dan temenku harus ikut caraku dan sering banget ngerasa kecewa dan hasilnya konsultasi ke dokter. Weh, Kim Nana, saya tunggu sampai di rumah. Bahas bagaimana cara mendinginkan hati di musim panas. Minum es teh. Joker psikopat. Aku sering ngomong sama kucing. Mas Andrew sehat selalu. Aku Yunlong. Satin rumah Mas Andrew sama MTR jauh nggak Mas? Mbak Dulil-Dulil. Dicek ya di rumah kita. Nyimak Mas. Mbak Elsa Natasha. Mbak Miku Skotik. Mbak APJD. Kopi 88. Ya, bandarnya psikopat. Andrea. Ya, bandarnya. Oke. Psikopat kah Mas? Nah, kalau udah bicara psikopat. Psikopat ini sudah top, sudah puncaknya. Jadi si dia diem, bisa jadi dia diem, dia tidak berempati, tapi tahu-tahu bunuh. Itu psikopat. Dia nggak teriak-teriak, dia nggak ngomong-ngomong. Jadi misalkan ada nih, ada orang diem, ya kan, tenang, nggak ada ekspresi, tahu-tahu nusuk. Kalau sudah dibilangnya psikopat, itu sudah parah dan biasanya masuk rumah sakit jiwa. Joker Joker itu salah satu contoh psikopat karena dia orang yang baik, biasa, tidak mau ganggu orang, tapi dia disakiti. Dan tidak satu kali dua kali, terus-terusan dia disakiti, hidupnya juga trauma kuat. Akhirnya kalau dia kadang-kadang menyakitin orang, mukulin orang, itu dia ketawa bahagia senang. Termasuk maki-maki orang, termasuk ngumpat-ngumpatin orang. Termasuk orang yang telepon bertanya baik-baik terus jawabannya itu bisa kita sebut sebagai psikopat. Tidak ada alasan bagi dia marah. Mas Andro yang lama atau live-nya? Mbak Viviolet. Teh Bundi itu psikopat. Joker artinya jomblo keren ya Mas Andro. Iya, oke. Oke ya, karena saya ada batasan waktu teman-teman. Nanti kita bahas lagi berikutnya. Boleh kalian persiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Saya tak coba cari referensinya. Kalau ada yang komen, komen. Saya akan cek-cek juga komen. Atau kalau di WhatsApp, WhatsApp, minta dibahas apa, monggo. Dan teman-teman sudah mulai, yuk kita istirahat. Besok kerja lagi sehat. Sehat selalu semuanya ya. It's self-centered. Itu self-centered, Mas Andro. Waduh, keren. Mbak atau Mas Matthew Sanders. Siap. Boleh nanti kita diskusi. Aku juga punya masalah inner child. Dokter kasih awal treatment. Me time tanya ke diriku maunya seperti apa. Lebih tenang. Oke, terima kasih kuliah yang bermanfaat. Ya teman-teman, sehat selalu semuanya. Terima kasih. Moga-moga kalian selalu sehat dan sehat mental, sehat fisik, dan sehat pikiran. Tetap semangat, keep stay tune my YouTube channel and see you next video.